Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran praktek laboratorium yang melingkupi tentang pemasangan kateter di ruang laboratorium bersama mahasiswa. Yuk kita saksikan. Selamat siang adik-adik. Kita di sini sekarang sudah di ruang laboratorium untuk melakukan praktek pemasangan kateter. Nah, untuk alat-alatnya, 8 alat, kita perlu menyiapkan alat. Yang pertama adalah bengkok, ya, bengkok, kemudian ini perlak dan penghalas, kemudian ada urol bag, kemudian ada kateter, kemudian ada juga ini spet yang terisi air, ya. Fungsinya nanti untuk mengunci pemasangan kateter kalau kateter sudah terpasang. Kemudian ada plester, ada betadine, ada gel, kemudian di instrumen ada handscoon, ada pinset anatomi serta gunting dan kapas dan ini kasa, ya. Setelah kita menyiapkan alat, yang pertama adalah siapkan diri dulu, ya. Siapkan diri dulu. Yang pertama adalah cuci tangan dulu. Kita lakukan cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan. Setelah cuci tangan, pastikan kondisi atau privasi pasien tertutup dengan menggunakan tirai, ya. Setelah tutup tirai, kemudian pastikan posisi pasien ini senyaman mungkin, ya. Kemudian jangan lupa head education sama pasiennya. Bagaimana caranya head education? Silakan Mbak Widya. Cara BHSP. Bagaimana cara melakukannya? dengan orientasi, perkenalan pasien, dan perkenalan rawat, menanyakan kondisi pasien, dan keluhan pasien. Kita perlu dipraktekkan, ya. Selamat siang Ibu. Misalkan ini pasiennya seorang perempuan. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya perawat Eka. Di sini saya akan melakukan pemasangan kateter pada Ibu. Pastikan namanya itu benar, ibunya atas nama pasiennya siapa, usianya berapa, masuk tanggal MS-nya tanggal berapa, ya, diagnosanya apa, itu harus jelas, ya. Nah, setelah itu baru kalau sudah semua siap, kemudian lingkungan sudah siap, alat sudah siap, baru kita melakukan tindakan, ya. Jangan lupa permisi sambil diajak omong, ya, sambil diajak omong, kemudian baru dilakukan. Permisi Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan untuk pemasangan kateter. Saya minta waktunya 10-30 menit untuk melakukan pemasangan kateter itu. Jika pasien sudah melakukan mempersetujui, baru kita melakukan tindakan. Tapi kalau misalkan pasiennya masih menolak, berarti kita harus head education dulu. Apa tujuannya pemasangan kateter? Apa Mbak Desi? Tujuannya untuk dia bisa BAK. Yang pertama yang jelas adalah untuk mengeluarkan urin yang ada di kantong kemihnya, ya, mengeluarkan. Kemudian tujuan pada pasien apa dilakukan pemasangan kateter itu? Pada saat apa? Pasien koma bisa, kemudian post op, kemudian pasien-pasien partus, ya, mau partus atau setelah partus, ketika dilakukan section, ya, itu bisa dilakukan, ya. Nah, setelah itu indikasinya apa? Indikasi dan kontraindikasinya apa pada pasien-pasien yang dilakukan pemasangan kateter ini? Pasien tidak bisa melakukan BAK secara mandiri. Kemudian kontraindikasinya apa? Pada pasien yang memiliki gangguan
gangguan sistem pencernaan, ya, masuk enggak ke ini sistem reproduksi? Masuk ya. Oke. Setelah pasien menyetujui, baru kita siapkan, dekatkan alat pada pasien. Permisi Ibu, saya akan melakukan pemasangan kateter. Jadi permisi dulu kalau ketika ini dibuka, berarti ini oke, dibuka dulu ya. Karena posisinya pantung ini tidak seperti manusia, jadi minta tolong. Oke. Jangan lupa ditutup karena harus privasi. Setelah itu baru pasang perlak dan penghalasnya. Dekatkan alat pada pasien. Misalkan apa yang dibutuhkan, dekatkan alatnya. Ya. Kemudian ini buka pada instrumennya. Instrumennya ada terisi dari handscoon, kemudian kasa dan kapas. Pinset anatominya fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk mengambil kapas dengan cairan sublimat. Fungsinya untuk apa? Membersihkan pada area vagina. Ya, jadi sebelum pemasangan kateter harus dibersihkan dulu. Jangan asal dipasang aja. Lihat kondisi yang mau dipasang, dia bersih atau tidak. Ya. Kalau misalkan sudah bersih, baru dilakukan pemasangan. Kalau misalkan kondisinya kotor, baru harus dibersihkan dulu. Ya. Nah, ketika sudah terisi spet terisi air, fungsinya untuk mengunci pada kateter dengan berbentuk balon di dalam. Kita pastikan, misalkan sudah ini ya, dia nggak akan terlepas. Kalau sudah ditarik, sekiranya ditarik dia tidak keluar, otomatis dia sudah ngunci, sudah berbentuk balon atau gelembungan balon di dalamnya. Kalau sudah terpasang seperti ini, maka menggunakan plaster ini ya, agar dia enggak ini. Bisa pakai Hepavik atau plaster ya, sesuaikan nanti yang ada apa. Jangan lupa kalau sudah dilakukan pemasangan, lihat urin yang keluar itu sudah berapa cc di dalam sini ya. Nah, nanti fungsinya untuk apa? Mengukur jumlah cairan yang masuk dan keluarnya berapa ya. Setelah dilakukan pemasangan ya, pastikan tanggal pemasangannya tanggal berapa, kemudian respon pasiennya bagaimana ya. Tanyakan apa selama kita melakukan tindakan, apa yang dirasakan pasien, silakan ditanyakan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Bu, sama kayak tadi yang selangnya kan Ya. ada dua lubang dia yang masukkan airnya itu. Kalau misalnya urinnya keluar ke urin bednya, apakah dari situ tidak keluar urinnya dari lubangnya itu? Dari lubang yang sebelah Selangnya, ya. yang terisi air, Iya. karena itu fungsinya untuk mengunci, bukan untuk mengeluarkan urin. Kalau yang mengeluarkan urin selang yang satunya. Jadi dia tidak keluar. Oke, Mas Bagus, Belum ada. silakan Mbak Lydia. Ya, Air yang diinfusikan itu bisa menggunakan cairan NaCl atau menggunakan aquavit ya, itu yang harus dipakai. Jangan menggunakan air biasa karena itu yang dimasukkan ke dalam. Sudah bisa dipahami?